يا أحمد السجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan barokah ini semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semata-mata karena Allah memilih kita sebagai orang-orang yang diperkenankan untuk menghadap ke hadrahnya dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat yang menjadi fardu ain bagi kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 18 bulan Ramadan 1442 Hijriah, di mana saat ini kita sudah masuk ke paruh kedua di bulan Ramadan. 10 hari kedua di bulan Ramadan. Dan setelah ini kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, yang ingin saya ingatkan kepada para hadirin semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintahnya, wa tazawwadu, hendaklah kalian mengambil bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal terbaik untuk dibawa menuju Allah adalah ketakwaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul syiyam. Karena apa? Pada bulan inilah Allah mewajibkan kita berpuasa. Dan kewajiban puasa ini selalu langsung dikaitkan dengan suatu predikat, di mana orang yang sukses berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mencapai derajat takwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi agar supaya kita menjadi orang takwa, karena sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ketakwaan adalah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan juga disebut syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dikeluarkan seluruhnya dari Lauhil Mahfuz, papan yang terjaga di mana para malaikat pun tidak tahu dengan isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk mengetahuinya. Kemudian dari Lauhil Mahfuz ini Al-Quran seluruhnya diturunkan oleh Allah ke langit pertama, di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Dan Allah setelah itu pada bulan Ramadan bertepatan dengan tanggal 17, Allah turunkan ayat pertama yang diberikan kepada manusia melalui kekasih dan Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat yang turun pada Ramadan pertama kali yang dijadikan sebagai tanda nuzulul Quran adalah sebagian dari ayat Al-Quran yang telah dikeluarkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah diturunkan ke muka bumi melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, di antara orang-orang besar dari para ulama mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada bulan Ramadan Rasulullah banyak tadarus Al-Quran langsung bersama malaikat Jibril, dan Rasulullah menganjurkan kita banyak membaca Al-Quran, sehingga di antara ulama besar yaitu Imam Madhab Maliki, yaitu ketika sudah masuk bulan Ramadan maka beliau menyatakan Ja'al Quran, Quran telah datang. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau tutup semua kitab-kitab kajian selama 1 tahun. Kemudian dia tiap hari dan tiap malam memperbanyak Al-Quran, dengan minimum target beliau semalam hatam 1 kali, siangnya pun juga seperti itu. Ya, kita yang tidak mampu seperti itu, ya marilah kita membaca Al-Quran dan mencoba tadabbur dengan makna Al-Quran, sehingga walaupun tidak seluruhnya semampu yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala memberi bonus tahunan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bonus mingguan, di mana kita umat Islam pada hari Jumat sholat duhur yang 4 rakaat diganti dengan 2 rakaat di hari Jumat, yang sebelumnya harus diawali dengan khutbatain, di mana 2 rakaat hari Jumat ini lebih baik pahalanya dari ibadah umat Nabi Musa 80 tahun. Kemudian pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberi bonus lagi, bonus tahunan bagi umat Islam. Pada malam bulan Ramadan ada 1 malam yang dirahasiakan oleh Allah, yang diberi nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, di mana Lailatul Qadar tersebut mempunyai nilai khair lebih baik min alfi syahr, daripada ibadah 1000 bulan.
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat saja dibanding 2 rakaat ibadahnya umat Rasulullah lebih baik daripada 80 tahun umat Nabi Musa, dan 80 tahun itu sama dengan 1000 bulan. Akan tetapi Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 80 tahun atau 1000 bulan dari ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita sambut Lailatul Qadar yang biasanya jatuh pada tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan. Sehingga Nabi pun juga memberi saran kepada kita, taharrau Lailatul Qadri fil witril awashir min Ramadan. Kejarlah, carilah Lailatul Qadar itu terutama pada tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi para hadirin, ada yang lebih penting lagi daripada Lailatul Qadar, yaitu bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas karena Allah, bukan hanya karena Ramadan, dan juga bukan hanya karena Lailatul Qadar. Kalau kita hanya beribadah karena Ramadan, selesai Ramadan kita sudah tidak letoy lagi, tidak bisa beribadah dengan maksimal. Ketika kita beribadah karena hanya mencari Lailatul Qadar, setelah tahu dan mendapatkannya, maka setahun penuh kita akan lalai lagi. Akan tetapi jika kita beribadah karena Allah, karena senang menghadap kepada Allah, karena senang berbicara dengan Allah dengan membaca ayat-ayatnya, karena senang bersama bercengkrama dengan Allah dengan zikir-zikir asma-Nya, maka hati yang senang bercengkrama dengan Allah tidak akan tenang selamanya, kecuali pada saat dia mengingat Allah, sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Oleh karena itu marilah kita berusaha bisa beribadah karena Allah, dan ibadah karena Allah inilah ibadah yang paling disenangi oleh Allah, dan hanya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah lillah itulah ibadah yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau masih karena yang lain, termasuk karena Ramadan dan karena Lailatul Qadar, berarti belum karena Allah, dan Allah belum berkenan menerima ibadah tersebut dengan seutuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua yaitu hati yang ikhlas, ibadah dan hidup mati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.